teman-teman, jumpa lagi bersama Miss Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bahagia. Sebelum kita mulai mempelajari materi pada kali ini, Miss mau tes dulu semangat teman-teman semua. Apabila nanti Miss bilang, "Are you ready?" Nanti teman-teman jawabnya, "Yes, I am ready." Siap semua? Oke, kita mulai ya. Are you ready? Yes, I am ready. Pada kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 3, yaitu pada tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Di sini Miss sajikan menu yang diantaranya ada profil, kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, dan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Sebelumnya, izinkan Miss memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Miss Risa Rahmawati Apriliani dengan NIM 2001001000108 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra. Setelah mempelajari materi pada kali ini, adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu teman-teman semua dapat memahami macam-macam cara perkembangbiakan hewan. Kemudian, teman-teman dapat menyebutkan hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman beserta dengan cara perkembangbiakannya. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, termasuk hewan. Teman-teman, pernahkah kita melihat seekor anak kucing? Kemudian kita memperhatikan anak kucing tersebut dengan badannya yang kecil, tingginya sangat mungil, dan bulunya masih sedikit. Kemudian kita lihat lagi anak kucing tersebut ketika sudah beberapa minggu dan beberapa bulan yang mendatang, kita lihat anak kucing tersebut menjadi kucing besar, kemudian bulunya lebat dan mengalami perubahan dari tingginya. Nah, teman-teman, dari perubahan bentuk kucing dari asalnya kecil menjadi besar tersebut itu dinamakan pertumbuhan pada kucing. Tetapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Jadi, setiap hewan itu mengalami proses pertumbuhan yang berbeda-beda. Misalnya, kucing dengan kambing itu akan mengalami proses pertumbuhan yang berbeda karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap hewan. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan itu? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan terdiri dari dua. Yang pertama ada faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam tubuh hewan itu sendiri yang meliputi yang pertama ada genetik dari induknya, kemudian yang kedua hormon dalam tubuh hewan. Nah, jadi pada faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan ini, yang pertama dipengaruhi oleh faktor yang terdapat pada tubuh hewan itu sendiri, seperti faktor keturunan dari induknya, kemudian faktor hormon dalam tubuh hewan, seperti kesuburan pada hewan tersebut. Nah, kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat dari luar tubuh hewan yang meliputi yang pertama, makanan dan minuman, kemudian yang kedua, aktivitas tubuh hewan, yang ketiga, suhu udara, kemudian yang keempat ada oksigen, dan yang kelima ada sinar matahari. Nah, teman-teman, faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan disebabkan oleh hal-hal di luar masalah tubuh hewan seperti makanan dan minuman. Nah, kita ketahui bahwa setiap hewan itu membutuhkan makanan dan minuman. Nah, hewan yang mengalami proses pertumbuhan yang cepat tentu itu membutuhkan makanan dan minuman yang banyak. Kemudian ada aktivitas tubuh. Nah, hewan ini beraktivitasnya itu apa saja dan itu akan mempengaruhi pertumbuhannya. Kemudian ada suhu udara. Nah, suhu udara ini berhubungan dengan tempat tinggal hewan. Jadi, tempat tinggal hewan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan hewan. Misalnya, hewan liar dan hewan peliharaan akan mengalami pertumbuhan yang berbeda karena hewan liar itu dia tidak diberi makan karena dia mencari makannya sendiri, dan untuk hewan peliharaan dia diberi makan dan sehingga ia mengalami pertumbuhan yang sangat bagus. Kemudian ada oksigen dan sinar matahari. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tetapi harus kita ingat teman-teman, setiap hewan itu tidak memiliki faktor yang sama. Jadi setiap hewan itu memiliki faktor-faktor yang berbeda yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Teman-teman, tadi kita sudah membahas itu pertumbuhan dan perkembangan. Kira-kira dari dua kata tersebut menurut teman-teman sama gak sih? Iya, betul, berbeda ya teman-teman. Jadi, ada istilah perkembangan dan istilah perkembangbiakan. Keduanya memiliki perbedaan. Nah, perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Nah, kemudian ada perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan sehingga ia dapat melestarikan sesama jenisnya, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Teman-teman, perkembangbiakan hewan itu memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa setiap hewan itu mengalami proses pertumbuhan yang berbeda. Begitupun dengan perkembangbiakannya, karena setiap hewan itu mengalami proses perkembangbiakan yang berbeda-beda. Nah, apa saja sih cara atau macam-macam perkembangbiakan hewan itu? Nah, yang pertama ada ovipar. Nah, ovipar ini adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Cara ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Nah, jika tadi sudah dijelaskan bahwa perkembangbiakan itu adalah proses untuk menghasilkan keturunan agar
Makhluk hidup bisa melestarikan sesama jenisnya. Nah, jadi makhluk hidup atau hewan yang mengalami proses perkembangbiakan dengan cara ovipar, ia menghasilkan keturunan atau melestarikan sesama jenisnya itu dengan cara bertelur. Nah, cara ini dilakukan oleh unggas dan reptil. Contohnya apa saja sih? Nah, contoh hewan yang mengalami proses perkembangbiakan dengan cara bertelur adalah ayam, bebek, ikan, penyu, dan buaya. Nah, masih banyak lagi teman-teman contoh-contohnya. Jadi di antara hewan-hewan tersebut, ia mengalami proses perkembangbiakan untuk menghasilkan keturunan dengan cara bertelur. Kemudian cara yang kedua yaitu vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi bulu. Nah, contoh hewan dari vivipar ini yaitu sapi, domba, kucing, kuda, dan masih banyak lagi hewan lainnya yang sama mengalami proses perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Kemudian, cara yang ketiga yaitu ovovivipar adalah kombinasi dari dua cara perkembangbiakan yaitu ovipar dan vivipar. Hewan dengan dua cara ini melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh dari hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara ovovivipar yaitu ada ikan hiu, bunglon, dan kuda laut. Selanjutnya, kita akan mengetahui contoh fase pertumbuhan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, yang pertama tadi cara perkembangbiakan melalui ovipar atau bertelur. Di sini ada contohnya ayam. Nah, di sini ada gambar telur ayam, kemudian telur ayam itu menetes jadi anak ayam, kemudian jadi ayam muda dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ayam ini merupakan salah satu hewan jenis unggas yang mengalami proses perkembangbiakan dengan cara bertelur. Jadi induk ayam tersebut mengerami telur-telurnya selama 21 hari. Kemudian telur ayam setelah dierami itu menetes dan jadilah anak ayam. Nah, dari anak ayam tersebut asalnya bulunya sangat tipis, tingginya sangat kecil. Nah, lama-kelamaan ia diberi makan, kemudian mengalami fase pertumbuhan, hingga akhirnya dalam tahap 3 bulan pertama, ayam tersebut menjadi lebih besar sehingga menjadi ayam muda. Kemudian 3 bulan selanjutnya semakin bertambah besar. Ayam tersebut menjadi ayam dewasa dan menjadi induk ayam yang dapat melakukan perkembangbiakan sehingga ia dapat melestarikan keturunannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada contoh perkembangbiakan vivipar yaitu melahirkan. Di sini ada kucing. Nah, kita dapat lihat bahwa kucing lahir dari induk kucing. Kemudian kucing tersebut tumbuh menjadi anak kucing. Dan dari anak kucing tersebut beberapa minggu, beberapa bulan menjadi kucing muda dan kemudian menjadi kucing dewasa sehingga ia dapat menjadi induk kucing dan dapat melestarikan atau melahirkan kembali. Kemudian contoh perkembangbiakan ovovivipar. Nah, fase perkembangbiakan ini dengan cara bertelur. Kemudian telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan.
Mungkin hanya itu yang dapat Miss sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Miss harap teman-teman semua tetap semangat belajar dan dapat mengimplementasikan apa yang sudah Miss sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.